Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, maraknya operasi tangkap tangan yang menjerat kepala daerah kembali menjadi perhatian serius DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menilai fenomena ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, mencakup sistem politik, tata kelola pemerintah, hingga penguatan integritas penyelenggara negara. Deretan kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terus bertambah. Hingga Juli 2026, KPK telah melakukan 17 operasi tangkap tangan dengan 11 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka. Terbaru, KPK menangkap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini bersama 18 orang lain dalam operasi tangkap tangan yang digelar di Nusa Tenggara Barat. Fenomena ini mendapat perhatian serius dari DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menilai maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi harus menjadi evaluasi menyeluruh bagi pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu maupun seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya perbaikan sistem harus dilakukan agar praktik korupsi tidak terus berulang. Atau memang ini bukan soal biaya politik yang mahal, tapi ini lebih kepada soal integritas, soal kredibilitas, dan tentu juga komitmen dari kepala daerah untuk bisa menahan hasrat, menahan hawa nafsunya untuk menjadikan kekuasaan itu sumber rente. Nah, jadi jangan sampai kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah itu dijadikan sebagai alat rente untuk mencari pundi-pundi kekayaan. Nah, kesadaran ini harus penting. Nah, tentu dengan cara menjaga tadi integritas, kredibilitas, dan komitmen kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang clean. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan tingginya biaya politik dalam pemilu dan pilkada menjadi salah satu faktor yang kerap ditemukan dalam perkara korupsi kepala daerah. Besarnya kebutuhan dana untuk kontestasi politik seringkali memicu upaya pengembalian modal melalui penyalahgunaan kewenangan. Meski demikian, KPK menegaskan korupsi tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Rendahnya integritas, lemahnya pengawasan, serta celah dalam tata kelola pemerintahan juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Sejalan dengan hal ini, Saan Mustopha menegaskan mahalnya biaya politik tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan korupsi. Menurutnya, jabatan kepala daerah merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan sarana mencari keuntungan pribadi. Saat menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, melainkan juga membutuhkan perbaikan sistem politik, pendanaan pemilu, dan penguatan integritas penyelenggara negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengencarkan operasi tangkap tangan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hingga Juli 2026, pemirsa, puluhan operasi telah dilakukan dan sejumlah kepala daerah kembali terjerat kasus dugaan korupsi. Lalu bagaimana sebaran kasus, pola yang paling banyak ditemukan, serta apa yang menjadi tantangan dalam upaya pencegahannya? Berikut pemaparan selengkapnya, pemirsa. Hingga Juli 2026, KPK telah melakukan ada 17 operasi tangkap tangan, pemirsa. Operasi tangkap tangan ini, dari jumlah ini ada 11 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus yang diungkap ini didominasi oleh dugaan suap, kemudian juga gratifikasi, dan yang ketiga, pemirsa, adalah fee proyek yang melibatkan penyelenggara pemerintah daerah. Jadi pemirsa, OTT ini memang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Pulau Jawa hingga Pulau Sumatera. Dan kepala daerah yang terjaring ini berasal dari Kota Madiun, kemudian Kabupaten Pati, Pekalongan, Rejang, Lebong, Cilacap, Tulung Agung, Muara Enim, Kuantan Singingi, Langkat, Sukoharjo, hingga kepala daerah yang terbaru, pemirsa, yang ditangkap KPK adalah di Lombok Barat. Sebaran ini, pemirsa, menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Selanjutnya, mayoritas OTT kepala daerah ini berkaitan dengan dugaan suap proyek pemerintah, gratifikasi, pengaturan pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan kewenangan. Ini, pemirsa, merupakan modus korupsi yang paling sering diungkap yang kita sudah rangkum. Setidaknya ada
modus yang sering digunakan. Pengaturan pengadaan barang dan jasa ini juga sering kita lihat dan juga sering kita dapatkan yang terus berulang kali. Modus-modus ini juga terus berulang dan menunjukkan masih adanya celah dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada proses perizinan, pengadaan, dan pengelolaan anggaran daerah. Masih maraknya OTT terhadap kepala daerah ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya efektif. Ini yang menjadi alasan pemirsa, mengapa kepala daerah ini untuk terkait dengan korupsi masih saja terus terjadi. Pengawasan internal yang lemah, kemudian rendahnya integritas sebagai penyelenggara negara, dan tingginya biaya politik, serta masih adanya celah dalam sistem pengadaan dan perizinan ini menjadi faktor yang kerap disebut mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Dan terakhir pemirsa, penindakan melalui OTT menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Namun upaya ini perlu diiringi dengan penguatan sistem pencegahan, peningkatan transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik, pelayanan dan juga pengawasan internal yang lebih efektif, serta penegakan hukum yang konsisten. Perbaikan tata kelola diharapkan ini dapat menekan peluang terjadinya korupsi di tingkat pemerintah daerah. Dan pemirsa selanjutnya, hingga Juli 2026 ini KPK telah melakukan ada 17 operasi tangkap tangan. Sebanyak 11 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan kasus didominasi oleh suap, gratifikasi, dan juga fee proyek. Fenomena ini menunjukkan praktik korupsi ini masih terjadi dan juga menjadi tantangan serius. Lalu mengapa kepala daerah masih terjerat OTT? Apa yang harus dibenahi agar upaya pencegahan ini bisa lebih efektif dan juga efisien? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada penggiat anti korupsi, Yudi Purnomo. Selamat pagi Mas Yudi. Pagi Mas Andro. Siap, terima kasih Mas Yudi telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mas Yudi, langsung saja, hingga Juli 2020 ini sudah ada 11 kepala daerah Mas yang kena OTT KPK. Apa yang Mas Yudi bisa lihat dari fenomena ini? Mengapa ini selalu saja terjadi di Indonesia? Ya, pertama bulan madu kepala daerah untuk tidak korupsi sudah selesai di tahun pertama mereka menjabat. Jadi kenapa itulah sebabnya baru di tahun kedua ini ya dalam proses pilkada langsung serentak kemarin KPK berhasil menangkapi banyak sekali kepala daerah yang kita tahu walaupun jumlahnya ini 11 tapi harus diingat Mas Iqbal bahwa Mas Andro bahwa ini adalah fenomena gunung es yang belum ketangkap di luar sana masih banyak dan mereka hanya tiarap saja, sama seperti penangkapan kepala daerah yang pertama, kedua, ketiga kali tangkap oleh KPK kan seharusnya mereka sudah jerak ya, tapi ternyata kemudian mereka malah tiarap, akhirnya KPK ketangkep. Bisa jadi besok ada ke-12, 13, 20, 30 dan sebagainya. Hal ini terjadi karena para kepala daerah itu butuh uang Mas Andro. Akibat hutang mereka kepada para bohir, kemudian uang mereka yang sudah semakin menipis, kemudian kebutuhan mereka untuk secepatnya ya di tahun ini adalah masa untuk kembali modal. Tahun depan masa untuk mencari modal lagi untuk kampanye. Ini diperparah juga dengan adanya sistem dinasti di kepala daerah. Ya turunan suami menurunkan kepada istri atau kepada anak, sehingga kita tahu Mas Andro bagaimana misalnya 15 tahun, 17 tahun rumah dinas ya kepala daerah itu tidak pindah dari keluarga-keluarga itu saja. Jadi permasalahan ketika dikatakan bagaimana upaya pencegahan, pencegahan sudah dilakukan, ada LHKPN, ada pelaporan gratifikasi, para pejabat ini kan semuanya selalu diberikan sosialisasi oleh KPK. Bahkan ada retreat loh kemarin di mana salah satu narasumbernya dari KPK, dan kemudian juga selalu ada himbauan dari Kemendagri dan sebagainya untuk tidak korupsi, termasuk teman-temannya itu ya pernah ditangkepin, tapi itu tidak pernah efek jera karena bagi kepala daerah ya resiko ditangkap dan resiko mendapatkan uang itu sepadan ya. Mereka paham bahwa ketika menjadi kepala daerah itu kan penuh dengan resiko, tetapi tadi ya mereka sudah berhitung bahwa ketika menjadi kepala daerah mereka di pemikiran mereka adalah selama menjabat, selama berkuasa, kalau memang integritasnya kurang, di situ mereka akan korup. Sementara kalau sistem udah ada e-budgeting, e-katalog, e-procurement, tapi dari pengalaman OTT termasuk saya waktu masih di KPK, itu semua bisa diakalin, bisa direkayasa. Masalah pengawasan, inspektorat takut sama kepala daerah. Jadi kalau dikatakan ini proyeknya kepala daerah,
langsung mereka tumpul. Seperti itu Mas Andro. Baik, Mas Yudi, tadi sempat kami simak juga, yang menarik juga adalah bahwa saat ini kepala daerah ini kemarin adalah masa untuk membalikan modal, kemudian di tahun depan adalah masa untuk mencari modal sendiri. Apakah yang menjadi faktor penentu dari tindak pidana korupsi ini? Salah satu faktornya adalah biaya politik yang sangat mahal begitu. Betul Mas Andro, karena mereka kan sudah berhitung sebelum mereka ikut kampanye atau ikut konstelasi menjadi konsetan, menjadi calon. Wah, era ini APBD-nya misalnya 100 miliar. Kemudian korupsi yang bisa didapatkan itu misalnya, karena kan selain anggaran APBD, ya Mas, anggarannya, tapi juga ada dari anggaran dari suap menyuap lelang jabatan, itu sudah dihitung termasuk terkait dengan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Jadi mereka misalnya kita harus keluar minimal 60 M, mereka sudah berhitung bahwa akan dapat 300 M dan mereka menghitungnya 5 tahun. Mas Andro, kan saya katakan tahun pertama itu mereka tentu jaga-jaga dulu, lihat situasi, lihat keadaan, bagaimana proses penegakan hukum, ya bagaimana bisa jadi yang baru menjabat belajar dulu, ya. Jadi intinya mau yang lama, mau yang baru, ya mereka harus sama, ya. Karena untuk balik modal, baru tadi benar di tahun kedua sudah mulai persiapan, sudah mengenal pengusaha, sudah kemudian menerima uang, kemudian sudah belajar modus. Sekarang modus yang paling menarik yang saya tadi sampaikan, Mas, misalnya sekarang sudah mulai ada mobil-mobil atas nama orang lain, tapi sebenarnya itu suap dengan cara dicicil lah atau dibeli tunai dan sebagainya. Termasuk menggunakan investasi-investasi dan sebagainya. Karena kepala daerah, Mas Andro, korupsinya itu aja. Kalau ya terkait dengan pengadaan barang dan jasa alias proyek, itu pasti dia dengan kepala dinas PU, kepala daerahnya, atau terkait dengan kepala dinas lain yang punya proyek. Kemudian yang kedua, kalau jual beli jabatan pasti dia bareng dengan sekda. Itu aja mereka kumpulkan. Dan apalagi sekarang ya dana untuk daerah kan juga sudah semakin tipis ya akibat efisiensi. Ya itulah sebabnya maka kita bisa melihat bagaimana yang dulu ya anggaran-anggaran yang tidak pernah diperhatikan oleh kepala daerah. Misalnya kayak kemarin pengadaan seragam SD gitu kan, itu artinya dilirik gitu kan, karena bagi mereka selama menjabat dan kemudian ketika pun terjadi efisiensi, mereka harus tetap korup. Karena tadi tagihan-tagihan dari para bohir ataupun kalau misalnya ada juga yang memang modal sendiri, artinya itu dihitung sebagai hutangnya mereka sendiri gitu ya, yang harus diisi kasnya lagi. Seperti itu Mas Andro. Mas, terakhir, apa sebenarnya langkah yang paling mendesak dan juga paling krusial yang harus dilakukan oleh pemerintah agar OTT terhadap kepala daerah ini tidak terus berulang? Ya, di sini tentu ya kita berharap bahwa kepala daerah dengan adanya OTT yang terakhir ini itu sebenarnya harus belajar bahwa modus-modus mereka itu sudah bisa dideteksi oleh KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pemerintah ya tentu harus membangun sistem yang baik bahwa yang masuk ke dalam sistem kepala daerah ini ya itu adalah orang-orang berintegritas. Kalau tidak Mas, ini akan menjadi lingkaran setan. Ya, sama seperti kemarin terakhir bagaimana kepala daerah ya ternyata yang berkuasa adalah misalnya suaminya. Ya kan, dan ternyata dia yang mengatur. Ya, akhirnya terjadi ya kepala daerah itu hanya formalitas saja, yang mengatur di belakangnya adalah kepala daerah yang terdahulu seperti itu yang merupakan keluarganya. Jadi bagi saya pemerintah memang harus membuat sistem politik yang kemudian ya membuat biaya untuk kampanye dan sebagainya itu semurah mungkin, tapi yang lebih penting adalah tadi orang-orang yang masuk dan juga di partai politik juga penting Mas, karena itu melalui parpol bahwa orang-orang yang benar-benar ingin menjadi kepala daerah adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, bukan orang-orang malah menjadi pemburu rente seperti itu. Oke, menjadi kepala daerah merupakan orang yang sudah selesai dengan dirinya. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, penggiat anti korupsi, telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.